Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium dan dosen pengampu Dr. Rusdi M. Biomed. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai cara merawat mikroskop agar lebih tahan lama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdias Astia Safitri dengan NIM 13046200032 dan saya dari kelas Pendidikan Biologi A. Berikut adalah moto hidup saya yaitu Nothing is impossible yang artinya tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita mau untuk bekerja keras dan berusaha. Sebelum membahas mengenai cara merawat mikroskopnya, teman-teman tahu nggak sih keawetan mikroskop itu dipengaruhi oleh apa saja? Nah, jadi ada tiga faktor yang memengaruhi keawetan mikroskop. Faktor yang pertama yaitu intensitas pemakaian. Semakin sering digunakan suatu mikroskop, maka keawetannya juga akan semakin berkurang. Faktor yang kedua yaitu perilaku pemakai. Jika mikroskop dipakai oleh pemula yang perilakunya itu cenderung agresif, maka biasanya rentan juga terjadi kerusakan sehingga keawetannya juga akan semakin berkurang. Dan faktor yang terakhir yaitu usia mikroskop. Semakin tua usia mikroskop, maka semakin berkurang keawetannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara merawat mikroskop. Berdasarkan panduan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium IPA dari Kemendikbud pada tahun 2017, terdapat beberapa ketentuan dalam perawatan mikroskop. Yang pertama yaitu mikroskop disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan silika gel yang bersifat higroskopis, sehingga lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab atau diletakkan dalam lemari yang diberi lampu untuk mencegah tumbuhnya jamur. Selanjutnya yaitu bagian mikroskop non-optik yang terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain fanel. Untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop dapat digunakan kuas kecil atau kuas lensa kamera agar lebih bersih. Lalu, lensa-lensa mikroskop seperti lensa okuler, objektif, dan juga kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Nah, hindari membersihkan lensa dengan menggunakan sapu tangan atau lap kain ya, karena dapat menyebabkan lensa tergores sehingga kefokusannya akan semakin berkurang. Selanjutnya, sebelum menyimpan, bersihkan mikroskop selalu, terutama bersihkan semua minyak imersi di permukaan lensa, sehingga partikel yang halus tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel halus pada lensa dapat mengaburkan dan menyebabkan goresan sehingga dapat menurunkan ketajaman lensa. Lalu, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau alkohol. Pada penggunaan silol harus hati-hati ya, jangan sampai cairan silol menempel pada bagian mikroskop non-optik karena akan merusak cat atau merusak bahan plastik. Selanjutnya, meja mikroskop sebelum disimpan diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan cara memutar alat penggerak ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya lalu dimatikan apabila mikroskopnya mikroskop listrik. Nah, beberapa petunjuk penggunaan mikroskop yang menerapkan prinsip perawatan agar dapat bertahan lebih lama yaitu selama menggunakan perbesaran kuat dilarang menggerakkan alat pemutar kasar. Sebab semakin kuat atau besar kekuatan lensa, panjang tubus lensa objektif semakin panjang sehingga jarak antara lensa objektif dengan gelas objek semakin dekat. Menggerakkan pemutar kasar ada kemungkinan lensa objektif dan gelas objek saling bersentuhan. Hal ini dapat berakibat lensa atau gelas objek pecah.
Lalu untuk lensa objektif dengan perbesaran 100 kali biasanya memerlukan penambahan minyak imersi. Kenapa? Agar lensa objektif yang digunakan semakin tebal sehingga lebih sulit untuk ditembus cahaya. Tanpa minyak imersi ini dapat mengalami kesulitan untuk menemukan bayangan objek. Nah, untuk membersihkan minyak imersi yang menempel pada lensa objeknya digunakan silol yang diteteskan pada kertas lensa, kemudian dioleskan pada lensa objektif sampai tidak ada lagi minyak imersi yang menempel pada lensa objektif. Lalu, selama penggunaan mikroskop, sebaiknya meja objek tetap diatur dalam posisi datar agar menghindarkan adanya air atau larutan lainnya yang tumpah dan mengotori mikroskop. Selanjutnya, dilarang menyentuh lensa dengan jari tangan atau kain yang kasar, kotor, basah, atau berminyak. Tentu saja ini dapat menyebabkan lensanya ini buram dan tingkat kefokusannya menjadi berkurang. Nah, saat memindahkan mikroskop, pegang tangkainya menggunakan tangan kiri dan topang bagian kaki mikroskop dengan tangan kanan atau tapak kanan atau sebaliknya, biar mikroskopnya ini, tidak jatuh. Jadi kita harus hati-hati dalam memindahkan mikroskopnya. Nah, selanjutnya nih, teman-teman tahu nggak sih cara penyimpanan mikroskop agar menambah daya awet? Nah, caranya itu dengan menyimpan dalam lemari tertutup yang dihangatkan dengan lampu listrik 10 watt agar suhu dalam lemari lebih tinggi 5 derajat Celcius dari suhu kamar. Lemari yang dapat menyimpan 1 sampai 4 mikroskop cukup diberi satu buah lampu. Nah, sekian pembahasan dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.